Inggris dan Prancis membentuk dan memimpin koalisi bersama 34 negara lainnya untuk memutar otak agar Iran mau bicara soal pembukaan Selat Hormuz. Koalisi ini diikuti Jerman, Italia, Kanada, bahkan Uni Emirat Arab. Dan hingga kini memang tidak ada negara yang bersedia membuka Selat Hormuz secara paksa. Namun kekhawatiran akan kebebasan navigasi, stabilitas energi internasional hingga keselamatan kapal dan para pelaut yang terjebak jadi tujuan dasar negara-negara Eropa berpikir keras untuk lebih banyak berbuat. Dan kita akan diskusikan malam hari ini dengan dosen Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Sofwan Albana. Selamat malam, Pak Sofwan. Selamat malam, Mbak Diana. Pak Sofwan, ini kan pertemuan secara virtual yang dilakukan kemarin pada hari Kamis dan dipimpin Ya, oleh Inggris dan juga Prancis. Nah, salah satu hasilnya yang saya dapatkan adalah memastikan Selat Hormuz bebas ranjau. Apakah menurut Anda ini sudah jadi respon yang dalam tanda kutip memuaskan bagi permintaan Amerika Serikat yang sebenarnya meminta negara-negara Eropa untuk lebih banyak terlibat di Washington versus Teheran ini? ya, saya kira ini adalah jawaban sementara Hmm. yang diberikan oleh Inggris, Prancis, dan negara-negara Eropa, serta negara-negara lain yang terdampak oleh blokade yang dilakukan oleh Iran terhadap salah satu global choke point yang penting yaitu Selat Hormuz tadi. Tapi mereka juga berada di dalam situasi yang sulit sebenarnya karena pertama, mereka terdampak secara ekonomi. Inggris itu inflasi bisa 2 kali lipat kalau Hormuz masih tertutup dalam jangka panjang. Eh, tapi di sisi lain, kalau kemudian mereka melibatkan diri, membuka Hormuz dengan melibatkan diri di dalam perang, ada banyak masalah. Pertama, eh, perang ini sendiri tidak disetujui gitu ya oleh rakyat Inggris, terutama bahkan di Amerika sendiri kan sebenarnya persetujuannya bermasalah dan secara legal ini problematik. Kemarin ada 100 lebih ahli hukum internasional menyatakan bahwa tindakan Amerika Serikat dan Israel melakukan serangan itu ilegal dan dengan demikian kalau Inggris kemudian melibatkan diri di dalam perang dengan cara menggunakan kekerasan dan kemudian dianggap sebagai bagian dari hostility ini, Inggris bisa dilihat sebagai bagian dari proses pelanggaran itu juga dan ini dihindari. Di dalam negeri di dalam negeri Inggris sendiri tentangan juga sangat besar. Nah, jadi yang kita lihat adalah ini berkumpul, tapi berkumpulnya lebih ke semacam pesan simbolik gitu ya. Jadi ini memberikan tekanan diplomatik kepada Iran untuk membuka Hormuz dan yang jelas ke depan mereka menyiapkan misalnya kalau nanti hostilitiesnya berakhir kan kalau kita dengar dari Yvette Cooper dari Keir Starmer bahwa yang akan mereka lakukan intervensinya itu kalau kemudian hostilitiesnya sudah selesai. Jadi memastikan manajemen Hormuznya itu tidak dikendalikan sepenuhnya oleh Iran, tetapi misalnya oleh mekanisme koordinasi internasional. Tapi kalau kita lihat ya, apakah Inggris atau anggota-anggota yang lain dalam pertemuan kemarin itu kemudian mau mengirimkan pasukan atau kapal, rasanya sulit. Wacana yang ada dari Inggris adalah ada kapal sipil yang akan digunakan untuk melakukan pembersihan ranjau, if and when that is needed gitu. Jadi ini masih tanda bintang ini kalau acara Ada belum terms and condition-nya begitu ya, Mas ya? ada terms and conditions-nya dan kita masih masih mencoba melihat Hmm. ini polanya seperti apa karena kalau kita lihat basis hukum untuk melakukan intervensi ini juga sangat eh, tidak ada sekarang kan kalau Ya. kita lihat misalnya di pertama perangnya sendiri adalah perang yang tidak disetujui dan perang yang dianggap ilegal oleh banyak pihak. Mhm. Kemudian upaya untuk kemudian membangun basis hukum melalui Dewan Keamanan yang sedang diangkat Bahrain ini juga menghadapi batu sandungan yang cukup kuat kan dari ketiga negara kan Cina, kemudian Rusia yang dan Perancis yang kemudian tidak menghendaki ada intervensi militer karena itu artinya nanti PBB diseret-seret oleh Amerika Serikat dan Israel gitu loh Mhm, untuk mhm. kemudian mengikuti perang yang dikecam. Ini kan nggak konsisten Ya. dengan pernyataan PBB sendiri kalau PBB kemudian apa ya memberikan justifikasi bagi intervensi Hmm. militer pada Hormuz. Walaupun itu dibatasi cuma untuk Hormuz saja, nggak ada yang
secara lugu dan naif mengatakan bahwa oh kita cuma pengen buka Hormuz doang dong. Oh, padahal ini kan kaitannya dengan serangan yang dilakukan oleh Israel dan Amerika itu. Oke. Ini menarik sebenarnya Mas, karena, kekuatan dari Inggris, Prancis, dan juga 34 negara ini kan sebenarnya bisa dikatakan mungkin, sepertiga dunia atau mungkin lebihnya begitu ya. Tetapi rasa-rasanya mereka hanya, memfokuskan diskusinya itu ke Iran. Padahal kita ketahui bersama bahwa tadi, Mas Sofyan udah menyampaikan ya bahwa ini perang dimulai oleh, Washington, kemudian juga ada, campur tangan Israel juga di situ. Eee Apakah memang sekiranya 35 negara ini atau mungkin 36 gitu ya bersama dengan Inggris, itu juga akan memperlebar topik bahasan untuk juga membujuk dalam tanda kutip Trump untuk segera, mengklaim misalnya, berakhirnya perang yang, bisa dikatakan ilegal yang tadi Mas Sofyan sampaikan? Saya kira pesannya ke Iran adalah tolong dibuka, itu ada Mhm. tekanan. Tapi pesan ke Amerika Serikat adalah kami ini siap bantu dan menggunakan berbagai kekuatan untuk memastikan bahwa Hormuz itu dibuka nanti, tapi setelah hostilitiesnya selesai. Mmm. Jadi sebaliknya dia juga mengirimkan pesan kepada Washington, tolong dong kalian rasional. Kalau kita ingin sama-sama tidak terdampak oleh penutupan Hormuz ini, kalian juga segera akhiri kekerasannya, bukan malah kemudian menaikkan tekanan dan malah mau mengebom sampai kembali ke zaman batu gitu kan. Jadi Mhm. kalau intensitas serangan itu semakin besar, semakin brutal gitu ya, ya makin sulit untuk meyakinkan Iran untuk mau bernegosiasi kan, untuk membuka Selat Hormuz untuk yang lain, apalagi untuk kekuatan-kekuatan yang diasosiasikan membantu Amerika Serikat. Betul. Sejauh ini kan Eropa ini kan maju kena mundur kena gitu, sama Amerika Serikat disuruh bantu, tapi dia nggak mau ikut karena problematik secara moral, problematik secara legal, problematik secara politik domestik masing-masing negara, problematik secara militer juga karena risikonya juga tinggi gitu kan. Jadi pada nggak mau maju, tapi kalau diem aja mereka juga terdampak oleh dampak ekonominya karena penutupan Hormuz itu. Jadi mereka itu dalam posisi sulit juga. Mereka Mmm. diem karena mereka maju. Kalau majunya ikut terseret sama perang ini juga juga jelek dampaknya gitu. Jadi Mhm. mereka melakukan sesuatu yang secara simbolik itu mengirimkan pesan kepada Iran bahwa ya Iran harus segera membuka ini gitu ya. Tapi pada saat yang bersamaan dia juga mengirimkan pesan kepada Amerika Serikat, ini yang kami bisa lakukan itu ada limitnya, ada Mhm. batasnya. Oke. Kami dan itu tergantung pada kamu mau nggak mencari off-ramp yang masuk akal, yang rasional, yang bisa memitigasi dampak negatifnya ini. Nah Mas Sofwan kalau misalnya, dikatakan bahwa ini rasa-rasanya Eropa nih maju kena, mundur kena sehingga, mungkin ada dalam tanda kutip ancaman begitu ya secara diplomatik tapi nanti setelah, bara perangnya sudah selesai. Kalau begitu apa daya tawarnya koalisi baru yang dipimpin oleh Inggris dan juga, Perancis ini pada saat ini untuk Ya, bisa menekan Iran begitu? itulah pertanyaannya. Lawang Mmm. Amerika ini masalahnya kan power itu kontekstual. Jadi kekuatan itu nggak bisa cuma membandingkan jumlah pesawat, jumlah kapal, Mmm. jumlah kekuatan material yang dimiliki, tetapi bagaimana dia bisa diproyeksikan di dalam konteks yang spesifik. Dalam hal ini, Iran itu memegang leverage karena dia memegang choke point si Hormuz itu kan, dia cuma selat yang sangat sempit dan siapapun yang dikirim di situ, bahkan kalau Amerika Serikat kemudian melakukan serangan di situ itu sangat mudah sekali diserang gitu ya. Karena itu saya kira negara-negara ini juga tidak mau ambil risiko ketika hostilitiesnya itu masih terjadi. Mmm. Oh, kalau kemudian mereka melibatkan diri, ya, kemudian ada korban, itu pasti tekanan domestik terhadap pemerintah mereka akan sangat berat. Apalagi ini perang yang sangat tidak populer. Ini Mhm. di semua negara Eropa itu nggak ada yang mayoritas penduduknya itu mendukung perang ini gitu. Jadi pemerintah yang mengirimkan pasukan untuk melakukan intervensi militer, termasuk untuk membuka Selat Hormuz ini akan menghadapi tantangan yang berat dari audiens dan konstituen domestiknya gitu. Mhm. Amerika Serikat saja yang
hampir 40% kekuatan militer dunia, kan anggaran militer dunia itu sekitar 37% di Amerika Serikat aja belum berani gitu, bukan untuk kemudian membuka Selat Hormuz dengan kekuatan militernya sendiri kan, gitu, karena risikonya terlalu tinggi. Kalau Amerika Serikat sih bilangnya nggak terlalu penting buat saya gitu kan, Mhm, suruh mhm. buka yang lain. Tapi ya artinya Amerika Serikat aja mikir gitu. Iya. Apalagi yang lain yang tidak Mhm, mau mhm, terseret kan. Jadi ada mhm, posisi moralnya dan ada posisi rasionalnya. mhm, Posisi moralnya adalah risiko kalau kemudian dia ikut, dia akan melanggar komitmennya untuk tidak terlibat di dalam perang. mhm. Nah, posisi materialnya kalau kemudian dia ikut dan ternyata kemudian malah menghadapi masalah, ya sebuah langkah strategik yang merugikan. Jadi ini sebenarnya, koalisi pimpinan Inggris dan juga Prancis ini rasa-rasanya hanya normatif begitu ya, Mas, ya, menjawab, Ya, simbolik. ya tantangan dari Amerika Serikat yang meminta harus ada keterlibatan negara-negara lain begitu. Benar Tapi sekali kalau saya bicara harap soal ada gimana Mas Saya Sofan? harap ada saya berharap ada dampak simboliknya ke Mmm. Amerika Serikat maupun ke Iran supaya ya kemudian keduanya mencari off ramp untuk segera menuntaskan ketegangan ini gitu ya. Mhm. Karena sulit sebenarnya Mas ya untuk membaca, Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini padahal sebenarnya Ya, tekanan domestik, cukup berat. Kemudian kita tahu juga bahwa faktor domestik itu Trump itu harus menangkan karena di November nanti ada pemilu sela begitu. Artinya dalam tanda kutip betul. ia harus memenangkan warganya begitu di internal. Tapi rasa-rasanya ini setiap hari, Trump ini melempar, petunjuk yang berbeda. Entar, kita katakanlah hari ini ingin mengakhiri perang begitu, mengklaim kemenangan, tapi esok hari menyatakan kita akan bumi hanguskan Iran sampai dengan kejaman batu. Sebenarnya kalau menurut Anda ini Amerika Serikat ini sedang mencari cara yang elegan untuk mengakhiri perangnya atau seperti apa, Mas Sofan? Ya, Melihat tanda-tanda Trump yang tiap hari berbeda-beda nih di luar prediksi BMKG. iya. Kalau menurut saya ini karena kesalahan asumsi awal ketika Amerika Serikat memasuki perang ini gitu kan. Mhm, Asumsinya adalah kalau kemudian decapitation itu dilakukan dengan cepat, serangan itu dilakukan terhadap semua infrastruktur IRGC mhm. itu dengan cepat, maka pemerintahnya akan kolaps, kemudian ada oposisi yang akan ambil alih, Ya. Trump kemudian jadi pahlawan gitu. Ini namanya smart bomb trap. Mereka membayangkan dengan kapasitas militer yang jauh lebih kuat, perang ini akan berakhir dengan cepat dan sesuai rencana. Nah, ketika rencananya itu tidak terjadi, Mmm. ketika yang dibayangkan itu ternyata tidak terjadi, ternyata nggak ada plan B gitu, ternyata nggak ada rencana berikutnya. Kan kita mendengar kabar soal bagaimana Amerika Serikat itu kecewa gitu ya dengan Netanyahu, dengan Israel, karena Netanyahu menjanjikan ini akan cepat. Katanya Ya. Mossad menjanjikan bahwa mereka sudah menyiapkan perlawanan dari dalam. Ini kan laporan-laporan dari Haaretz sendiri dan dari media Israel sendiri kan mengatakan demikian. Ternyata nggak sesuai rencana. Nah, ketika tidak sesuai rencana ini, ya ini kemudian mereka seperti terjebak di dalam lumpur hidup. Mmm. Mereka kalau mau keluar makin keras, makin terseret gitu karena makin besar harganya untuk Amerika Serikat, karena dia sudah mengeluarkan berbagai macam biaya. Kalau dia keluar tanpa kemenangan yang jelas, makin sulit untuk keluar. Tapi dia nggak ada jalan lain untuk keluar selain semakin menguatkan tekanan. Kenapa? Karena kalau kemudian tekanannya melampaui airstrike, dia harus menurunkan ground forces, tentara darat, pasukan darat, risikonya terlalu besar, nanti bisa makin dampaknya makin berat lagi kalau ada korban yang meninggal banyak. Tapi Mhm. kalau kemudian dimundur sekarang, strategic targetsnya, walaupun Amerika Serikat Trump bilang bahwa kita sudah menang, tapi kalau diukur dari beberapa klaim utamanya ya, pertama misalnya soal apa nuklir, kemudian soal menghilangkan kapasitas balistik Iran. Kalau nuklir, Iran sendiri mengatakan bahwa lo memang dari awal kami nggak mau mengembangkan senjata nuklir kok gitu kan. Dan Amerika Serikat dari perang 12 hari kemarin tahun lalu mengatakan nuklirnya sudah ada, yang bohong yang sudah habis. Mmm. Jadi yang bohong yang kemarin bulan Juni kemarin atau yang bohong sekarang gitu kan. Mhm. Kemudian yang kedua, balistik Iran. Pas kemarin Trump pidato di prime time itu belum selesai pidatonya, Iran sudah
memberikan bukti mengatakan kepada seperti mengatakan kepada masyarakat Amerika Serikat yang sedang mendengarkan Trump bahwa kami masih ada loh kapasitasnya. Jadi yang diklaim bahwa nggak ada kapasitas misilnya ternyata salah juga gitu. Jadi kalau mau dibilang bahwa capaian-capaian itu sudah tercapai, indikator-indikator kemenangan sudah tercapai, ternyata nggak sebagus yang dibayangkan gitu kan. Eh, Regime change juga tidak terjadi, walaupun Amerika Serikat kemudian mengklaim regime change sudah terjadi kok karena ini sudah ada pemerintah yang baru karena yang kemarin sudah mati. Padahal kan definisi regime change nggak begitu gitu. Hmm. Nah ini menunjukkan bahwa kayaknya Amerika Serikat itu pengen segera keluar dengan cara apa? Dengan cara mengklaim kemenangan. Tapi klaim kemenangan ini belum bisa diklaim dengan jelas karena Irannya ternyata masih bandel dan liar gitu. Maka mereka kemudian rasanya yang saya lihat Amerika Serikat itu ingin mengakhiri ini dengan meningkatkan tekanan pada Iran, memaksa Iran untuk folding, untuk kemudian mengakui bahwa Amerika Serikat itu lebih kuat dan kemudian Amerika Serikat bisa bisa mundur dengan mengatakan bahwa Amerika Serikat sudah menang gitu. Tapi rasanya sulit gitu ya. Kita harus ingat dulu Iran Irak itu perang lebih dari 8 tahun dan Irak waktu itu Saddam Hussein didukung oleh Amerika Serikat itu 400, 500, 600 ribu orang Iran itu meninggal dan mereka masih bertahan gitu. Nah jadi eh, ya saya lihat ini seperti lumpur hidup. Amerika Serikat pengen pengen keluar, caranya dengan mukulin sekeras-kerasnya, tapi justru dengan mukulin sekeras-kerasnya itu dia makin nggak bisa keluar. Mhm. Aduh, ini bagai makan buah si malakama ya Mas ya, maju kena mundur kena, ya itu karena impulsivitas juga dan Nggak mungkin ada rencana. ketidakhati-hatian Presiden Trump begitu ya untuk melakukan penyerangan ataupun eskalasi militer ke Iran begitu. Terakhir Mas, kalau bicara soal Selat Hormuz lagi begitu, akankah koalisi 35 negara ini bersama dengan Inggris begitu ya, ini mampu menekan Iran dalam waktu dekat? Karena ini tentu juga berdampak kepada stabilitas energi nasional kita begitu ya. Ya, saya kira tekanan diplomatik tentu berpengaruh, tetapi yang paling penting buat Iran sekarang kan eh, survival, karena Hmm. dia ini adalah kartu penting dia gitu. Amerika Serikat tuh punya kartu yang dia nggak bisa tandingi kan, kartu serangan udara airstrike, itu karena kecanggihan teknologinya yang luar biasa. Amerika Serikat bisa ngebom apapun hari ini di Iran. Untuk mengimbangi itu dia perlu kartu sakti lain. Nah, kartu saktinya Iran itu yang dipunyai sekarang adalah kontrolnya atas Selat Hormuz. Jadi saya kira tidak akan semudah itu untuk kartu ini dilepaskan kecuali ada jaminan bahwa Amerika Serikat itu berhenti menyerang tidak hanya sekarang tapi juga ada jaminan bahwa di masa yang akan datang tidak akan ada serangan-serangan lagi dari Amerika Serikat maupun dari Israel dan kekuatan-kekuatan lain. Ini survival gitu. Ya. Kontrol Iran atas Hormuz ini survival. Jadi dia tidak akan lepaskan semudah itu. Nah, mungkin yang kemudian akan berdampak tekanan dari negara-negara ini adalah kalau kemudian memang negara-negara ini juga bisa menyampaikan kepada Amerika Serikat, udahlah, gengsi itu ditelan dikit nggak apa-apa. Sekarang yang paling penting itu minimizing damage daripada makin banyak rusaknya. Ya udah mundur mundur saja. Ya sudah klaim kemenangan seperti apapun nggak apa-apa lah, tapi segera akhiri hostilities. Nah, kalau hostilitiesnya sudah selesai, nanti Inggris, Prancis itu bisa kemudian terlibat dalam proses negosiasi untuk memastikan, jadi menjamin Iran tidak mendapat serangan lagi misalnya, tapi pada saat yang bersamaan Iran mau ngasih konsesi bahwa Hormuz ini dikelola dengan jaminan bagi masyarakat dunia. Tapi selain Inggris dan Prancis kan sebenarnya ada alternatif lain. Ini kan yang di Pakistan kemarin Betul. juga pada ngumpul itu. Mhm. Turki, Pakistan, kemudian Arab Saudi. Ini kan juga negara-negara yang mungkin malah lebih memiliki kedekatan dan kemungkinan untuk meyakinkan Iran gitu ya. Jadi kita masih akan lihat kan offernya masih masih banyak, tawarannya masih banyak. Tapi yang jelas buat Iran
ini kartu penting. Jadi tidak mungkin dia lepaskan dengan mudah, kecuali ancaman bagi survivalnya dia, ancaman bagi eksistensi dia itu sudah dipastikan hilang gitu ya. Ya. Jadi selama Amerika Serikat masih nyerang, selama Israel masih nyerang, ya nggak akan dilepas kartu ini. Sepakat soal gengsi. Mungkin mundur satu langkah untuk maju dua langkah mungkin bisa dipertimbangkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump ya. Terima kasih dosen Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Mas Sofwan Albana malam ini sudah bergabung di Prime News. Selamat malam, sampai jumpa Mas. Selamat malam, terima kasih Mbak Diana.